kita ngobrol-ngobrol lah. Kita ngobrol dengan Dojo sama Bos Andi. Kita ngobrol sini tentang hari ini kan banyak ini. Yes. Hari ini kan banyak apa sih? Ya tadi banyak orang yang saat ini sedang seperti menghakimi orang, wah dia salah, itu benar, ini salah gitu kan, si menghakimi bahwa apa yang dilakukan orang itu dia salah, dia benar. So kita gampang banget untuk ngejudge orang bahwa ini salah atau benar. Nah, dan lagi ada salah satu juga orang-orang yang sedang lagi viral juga tentang penghakiman itu sendiri. Orang bilang netizen bahwa dia benar itu salah itu benar dan sebagainya. Nah, Orang baik dibilang salah. Nah, apapun itu bentuknya. Dibilang salah, orang jahat dibilang benar, gitu kan? Atau dia salah jahat atau baik pun juga. Tapi Siapa yang tahu sekarang? Kita bahas hal itu. Kalau menurut Bos Andi sama Dojo ini, kapan sih kita bisa boleh memberikan benar salah atau kita bisa menghakimi seseorang itu boleh nggak sebenarnya? Ya kalau menghakimi sih nggak boleh. Kalau menghakimi final nggak boleh. Final itu ya. Final sih. Karena kita menjadi hakim dong atas orang yang kita hakimi. Yes. Ya, siapa kita? Dan yang pertama itu, yang kedua apakah kita tahu kondisi yang sesungguhnya kitanya udah nggak sempurna, belum tentu kita lebih benar, kita menaruh posisi kita jadi hakim atas orang itu yang kita mungkin tidak tahu yang terjadi yang seutuhnya gitu kan. Siapa kita? Kita juga banyak kesalahan, dia juga kita nggak kenal. Mana boleh kita menghakimi, jelas itu final. Menghakimi nggak boleh. Oh, final dong. Final ya. Betul gimana? iya, karena kita bukan Tuhan. Wah sih. Yang berhak menghakimi Tuhan, bahkan Tuhan sendiri aja nggak menghakimi. Nah, Apabila ada, kalau saya prinsip ini, bahkan orang yang berbuat salah pun banyak orang ya, nggak semua orang sih, banyak orang dia sendiri nggak mau dia salah. Gampangnya kita waktu kecil deh, kita bawain gelas, atau gelasnya jatuh. Kamu yang megang yang bener ya, itu dia bilang apa? Ya, emang, gue juga nggak mau kayak gini kali, tapi kan anak kecil nggak bisa diem. Gitu. Mau nggak dia salah? Ya nggak salah. Ya nggak mau, maunya dia apa? Mengantarkan gelas dengan baik ke orang tuanya supaya orang tuanya bangga. Ya kan? tapi kalau bener-bener memang udah diberbuat salah, kita nggak bisa ngejudge juga bahwa ini salah nih, nggak bener nih kan. Kita udah jelas ya secara skema itu udah bukan skema gitu ya, udah ada aturannya, Harus tahu. benar salah gitu kan. Tapi kita nggak bisa ngomong dia kamu salah nih, kamu benar. Kalau kita punya kapasitas ya untuk berbicara kepada orang tersebut dan kita punya kesempatan ya di momen yang tepat ya kita akan sampaikan itu salah, tetapi bukan dengan datang dengan hati yang menghakimi, tapi kita mau hati yang menasihati. Oke, kita mulai sini kan. Tadi kan ada kata-kata tentang kapasitas. Kita punya kapasitas. Gampangnya itu sih. Kapasitas apa nih? Orang tua anak. Ya contoh kalau misalnya saya sama Bro Jo kan dekat. Ya kan? Oke. Kalau saya nggak dekat, kebetulan kan juga saya ada hubungan kepemimpinan dengan dia. Iya, oke. Kalau saya nggak punya kapasitas itu, lalu saya masuk bicara, ya bisa dia nggak mendengar. Ada kapasitas, ada kesempatan, jangan bijak menyampaikan ya. Bukan dengan hati yang menghakimi tapi ya, hati yang mau menasihati, memberitahu. Bedanya di mana? Beda dong. Satu, saya menjudge itu artinya saya menaruh diri saya sebagai hakim dan memojokkan dia salah dengan motif hanya untuk menekan dia. Yang satu, saya ingin memberikan nasihat ataupun motifnya untuk membantu dia punya cara berpikir yang benar. Oke. Beda dong, satu helping hand, satu menekan, menjatuhkan. Jadi yang menghakimi sama Nasihati. Nasihati. Memuaskan emosi sih kalau menghakimi. Kalau Kan kalau kita benar gitu. kan ini betul ya, di netizen gitu kan ya, di TikTok kah, di Instagram kah, di Facebook kah, orang lagi post sesuatu bagaimana bawahnya, wah ini nggak bener nih, wah ini nggak bla 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 gitu kan, wah ini nih, nah itu menghakimi kan. pertama punya kapasitas kan? Ya kan hanya follower pak. Iya kan? Dia hanya follower. Betul kan? Iya. Ya punya dia kalau nggak punya Kapasitas sebagai follower kan. Iya betul. Apakah itu adalah sebuah kapasitas untuk bisa sampai menghakimi? Ya, Apakah layak untuk menyatakan komen seperti itu? betul. Apakah porsinya? Oke. Ya. Saya rasa Contoh pemain bulu tangkis kemarin deh, Thomas Cup atau World Cup, yang ngomong itu apakah pelatihnya? Nah gitu kan, ini paling simpel deh. Kita lagi nonton bola nih. Iya. Ya bego dong gitu ya, oper kiri dong, lu bisa nggak lihat sih? kenapa
soal IT ya. Iya Pak. Oh tadi ada remnya soal. Tiba-tiba teman kita kan juga kena somasi terus Pak. Takut tiba-tiba ada somasi juga, bahaya juga Pak. Nah gitu kan. Wah lu masa lu itu jangan lihat sih kan? Itu Sebenarnya yang kita lakukan di nonton bola sama seperti di kehidupan kita ya. Nah, iya. Mestinya lu gini, mesti lu gitu ya. Gitu kan. Kalau itu kan berkomentar ya. Dia berkomentar. Kalau menghakimi itu Itu udah ngomong bego Pak. Halo bego. makanya itu kan tadi di skip. Skip. Nah, coba kalau misalnya sekedar dia berkomentar dalam sebuah komunikasi, oh sayangnya tadi nggak masuk ya wajar-wajar aja. Ya, itu oke kan. Main bola. Tapi yang paling berbahaya adalah kalau kita merasa kita layak untuk Memberitahu. menjelekkan orang itu. Menjelekan. Iya. Kita kan menghakimi itu kan merasa orang itu jelek dan kita hakimi. Gitu. Contoh nih kalau ngomong nih, misalkan ya, bos, Terus pasal IT lagi. bos enggak nih, bos, kebutuhan bos, urusin dong. Lah, kalau itu nasihat, Ah, santai aja dong. ini kapan kita terjebak? Karena kalau misalnya Masuk YouTube nih. ini udah tamat sih. Nah, nah gitu. Kok kok nggak tahu diri sih ini orang? Udah gendut, Ya, ya, kesehatan gitu. Ya. Nah, itu kan Itu nggak gini tuh. untuk hakimi. Oh, nggak sih saya nggak paham. Langsung saya berdiri tegak. Tadinya duduk santai. Langsung gini sekarang. Oh, itu nggak gini berarti ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita menasehati, emang intensinya adalah untuk menasehati. Ya, sekali lagi lihat kapasitasnya. Ya, balik lagi ya harus ada kapasitas, melihat Motif. kesempatan, motifnya. Saya tertarik sama topik tadi sini yang just pop up karena kita boleh juga tentang beda yang menghakimi sama menilai. Yang menilai itu kan setiap kita boleh punya pandangan, tapi kita tidak merasa lebih baik dan lebih benar dari orang lain, dan akhirnya kita merasa kita punya hak untuk menghakimi. Nah, kalau menilai kan sekedar punya pandangan, ini kacamatanya bagus. Jadi kalau misalkan netizen nih, Sudah agak gemuk nih, kok menilai? ya, jadi kalau netizen nih tiba-tiba lihat ini kayaknya harus nih, ini kurang benar nih. Dia tulis pandangan dia. Pandangan saya, menurut saya ini ini kurang baik karena ini. Saran saya adalah baik bla 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 bla. Itu bukan menghakimi, itu loh menilai kan. Kalau sebagai sebuah komentar, ya setiap orang punya komentar, dia sah-sah aja. Tapi apakah perlu di-post atau tidak? Menurut saya balik lagi kepada kapasitas, kesempatan, motif. Karena kalau nggak pun buat apa? Balik ke Dan intensi kita apa? pun harus tahu kondisi itu seutuhnya. Tidak bisa sebagian. Karena akhirnya kita bisa salah berpendapat dan pada akhirnya kita jadi jatuh fitnah dong. Exactly. Nah, ada fitnah tuh ya. Kalau nggak sesuai dengan apa yang terjadi kan. Kalau misalnya kan ini banyak kejadian kan kadang di sosmed kan ada untuk pencitraan, gitu kan. Di sosmed dia wah bagus, semuanya oke, semuanya kayak dia orang baik banget deh. Padahal in real life dia nggak seperti itu. Dan kita melihat, ada gap yang sangat besar antara sosmed dengan real life. Apakah kita bisa kasih nasihat atau kita bisa kasih tiba-tiba kalau orang awam bisa ngomong gini, "Bah, ini orang mah lu nggak lihat tuh nasihat kayak apa, di mana di Instagram mah, di sosmed mah bagus-bagus, aslinya mah enggak banget dah." Nah, itu gimana? Apanya gimana? Haruskah kita memberi pendapat? Apakah kita harus bisa kasih masukan, kasih nasihat atau ya sudah? Ya balik kepada konsep tadi, ada kapasitas kan, ada kesempatan kan. Lalu pada saat saya berjumpa dengan orang itu ada perasaan jadi kan kalau menghakimi dan sekedar berpendapat beda. Kalau menghakimi itu ada ketidaksukaan langsung. Itu dong tandanya kan itu. Kayak ini nggak benar nih orang gitu kan, sehingga nggak bisa dekat. Nah kalau kita contoh biasa-biasa aja, walaupun kita tahu informasi itu, kita tetap bisa berhubungan baik. Ya, dan kalau jika kita punya kapasitas kesempatan dengan motif yang benar, kita punya kesempatan menasihati, yaitu baik. Ya sih, kesempatan untuk menasehati. Sometimes this is the real life lah, real experience. Saya pernah tahu bahwa ini orang berbuat yang kurang benar menurut saya. Dan kalau dibilang apa menurut saya doang, secara garis besar menurut hukum dan menurut attitude atau menurut apa ya, hukum agama dan sebagainya juga sudah salah. Gitu. Akhirnya
saya memberikan pendekatan yang baik dari orang ini, saya ngobrol dengan orang ini, malah saya benci dia. Itu ada timing. Padahal menurut saya ini memang menurut saya lagi ya, timingnya pas dan kapasitas saya sebagai seorang teman ingin membuat dia lebih baik. Intensi saya juga baik sebenarnya. Itu jangan begini, ntar tuh jadi gini. Dengan bahasa yang baik dan bahasa yang bagus lah ya. Akhirnya malah saya dibenci dia. Itu benar. Ya, kalau sudah melakukan bagian kita ya udah itu benar sampai di situ. Terus dibenci Pak. Ya udah itu bukan resiko ya, itu kan bagiannya dia. Contoh kita minta maaf, kita salah nih, kita minta maaf. Orang itu nggak maafin kita, mau gimana? Kita udah minta maaf, kita udah sujud segala macam, nggak usah sujud lah, kita udah minta maaf udah cukup kan, dan kita menjadi kesalahan kita. Tapi orang itu nggak minta maafin kita. Sering kan orang kayak gitu. Kan dibilangnya kan satu teman kurang, satu musuh kebanyakan, 1000 teman kurang. Iya. Oh ini kan dia dibenci saya. Nah, karena akhirnya karena itu terjadi, saya lebih baik diam sekarang. Orang salah ya sudah. Walaupun saya akui dengan cara-cara itu adalah karena bikin YouTube channel seperti ini, atau kan dengan cara-cara di seminar, training. Karena saya singgung sedikit tuh tentang masalah ini supaya ada sedikit ada pandangan. Karena kalau tidak, saya konform ya kita sama teman berdua ngobrol, ajak makan gitu kan. Ajak makan, ngobrol. Tapi akhirnya malah awalnya sih oh iya makasih ya Pak ya, makasih ya Coach ya, makasih ya Ko ya gitu kan. Ujung-ujungnya malah kan tindakan saya tidak gitu. Ya kalau pandangan saya sih gini ya, selama kita ada kapasitas dan berkesempatan dan punya tujuan dan menurut coach dan itu yang tepat, ya udah memang itu adalah bagian dari proses. Tidak perlu disesalkan dan jangan berhenti melakukannya. Terus lakukan karena itu bagian kita. Ya kalau kita sampai kita merasa bahwa kita tahu yang lebih baik dan kita pengen orang itu lebih baik dan ada risiko itu ya tetap harus lakukan. Bagian dari proses. Ya, kalau memang hari ini coach sudah merasa ada kapasitas, kesempatan, tujuan dan timingnya sudah tepat, ya. Oke, itu koridornya, ya. Nah, kalau misalnya contoh karena itu kita berhenti menasihati, ingat loh, ada orang-orang terbuka dengan nasihat kita loh. Dan karena kita tidak menasihati, akhirnya kita kehilangan mereka. Coba tadi boleh di apa lagi Pak? Apa tadi koridornya? Kapasitas, kesempatan, tujuan, dan timing. Nah itu ya trainer ada satu kalimat bijak ya dari satu raja yang sangat terkenal sangat bijak dia bilang ini. Perkataan yang tepat seperti apel emas dan 9 perak. Renung kan maksudnya apa? Apel emas dan 9 perak. Nah sekarang kalau apel yang emas di atas piring plastik itu kan nggak cocok. Ya. Sebaliknya juga apel biasa, buah apel biasa di atas piring perak mungkin juga di atas piring biasa aja. Jadi orang perkataan yang tepat tuh gini maksudnya kita ngomong benar. Dulu saya sering yang penting gue benar nih. Yes. Ya. Nah itu dia nih. Yang penting gue benar. Itu benar menurut siapa menurut gue. Nah, memang benar. Tetapi hari ini timingnya salah. Nah, jadi nggak benar. Gitu. Nah itu apel emas dan 9 perak adalah perkataan yang tepat di telinga orang yang mau mendengar. Nah seringkali dulu saya pada saat saya merasa benar, ya udah gue ngomongin aja. Itu jadi salah. Lu tuh gini gitu. Tapi timingnya tepat. Contoh orang lagi putus cinta, lu ya cewek gitu aja dipikirin. Iya. Benar nggak kayak gitu? Jangan pikirin cewek yang tanda kutip natre atau nggak manfaatin. Benar loh. Tetapi orang lagi putus cinta langsung dibilang kayak gitu ya pasti benci. Itu bicara timing. Otaknya copot. Ya. Nah, jadi kapan? Ada sebelum timing. Nah, seringkali kita nggak nunggu timing kenapa? Karena ingin meluapkan kepentingan kita. Ego kepentingan kita. Jadi bukan untuk dia, balik-balik gitu. Orang kita terganggu. Ya, kesalahan kita terganggu. Kesalahan kita. Kita dirugikan. Menurut dia. Atau kita banyak waktu ya. Kita dirugikan. Kita tersinggung lah, merasa wah nggak bener nih, masa kitanya merasa terganggu akhirnya. Enggak sih, gregetan aja. Iya, itu masa bukan gregetan. Iya, gregetannya maksudnya itu salah gitu. Padahal kembali beda kalau menurut saya, beda menghakimi dan menasihati adalah menghakimi itu kepentingan kita. Ego kita terhadap persepsi kita yang benar terlampiaskan. Meskipun timingnya salah. Jadi kalau menasihati adalah kita ingin banget dia benar gitu, makanya kita rela menunggu waktu yang tepat. Ini sebenarnya dulu nih, karena gini, konsep benar salah itu gimana ya ngomongnya?
Karena benar menurut saya, value saya, pengetahuan saya, salah juga menurut penilaian saya. Tapi kan ada benar dan salah menurut hukum. Nah itu, kalau itu Contoh gravitasi. Jelas. Atau hukum tabur keluar. Ya. Hukum. Itu jelas. Artinya banyak hukum yang bisa kita pakai untuk menilai sebuah situasi. Contoh, Atau seseorang itu benar atau salah. setuju. Contoh lagi nih, ada orang tiba-tiba ngerampok nih, ngerampok sesuatu atau mencuri sesuatu. Apa kita pasti salah? Kami salah. Final. Secara hukum salah. Final. Secara hukum. Tapi ternyata dia merampok karena tidak ada orang yang bisa membantu dia. Tidak ada orang yang tidak bisa karena dia butuh makan atau mungkin orang lagi sakit, orang tua lagi sakit, karena dia apotik, nyuri obat, Tampaknya salah. jadi secara ya itu kan final bahwa dia salah secara hukum. Secara hukum. Tapi kalau Kalau salah nanti semua orang akan rampok pasti ada aja alasannya. dia bisa makan, tapi anaknya nggak bisa sekolah. Saya ngerampok untuk anak saya bisa sekolah. Contoh ya. Gitu sih. Yang dari tadi yang saya pikirin sih yang menarik adalah itu seringkali kita kelihatannya untuk dia, tapi untuk kepentingan kita, ego kita, persepsi kita yang benar gitu. oke. Jadi kita sudutin orang. Sampai Senang aja, pengen dia merasa bersalah. Tapi dia ngaku, oh iya deh gue salah deh gitu. Wah, bukan gue salah ya. Nah, betul. Jadi sebenarnya pembicaraan kita sama dia bukan supaya dia maju, supaya dia ngaku salah. Nah, terutama di suami istri. Was. Bukan masalah supaya hubungan. Skip. Sorry. Nah, seringkali soal Terlalu. seringkali suami nih, ya maksud saya gitu. Pengen aja istri ngaku salah gitu. Tapi kalaupun dia ngaku salah, apakah hubungan lebih baik? Ya kan? Kalaupun dia hari ini merasa bersalah dan hubungan lebih jauh, apakah itu benar? Ini setuju banget dengan teori yang saya pelajari dari emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Dibilangnya adalah apa itu arti dari emotional intelligence? Gitu kan. Definisinya adalah menggunakan secara efektif pikiran dan perasaan untuk dapat membuat keputusan dengan benar Ya. di waktu dan tempat yang tepat Ya. dengan alasan yang tepat untuk orang yang tepat. Ya, nah itu perkataan yang seperti apel mas dan sepingan perak itu. Itu definisi dari Tempat yang emotional tepat, intelligence. timing yang tepat, orang yang tepat, karena telinga yang mendengar itu seringkali kan kita habis-habisan kasih tau orang yang mau dengar, akhirnya pada saat orang yang mau dengar minta nasihat kita udah habis amunisi, udah kayak capek gitu. Gitu sih. Tadi kan akhirnya coach pada saat di podcast apa di sebelumnya curhatnya iya pada saat akhirnya males untuk tadi pernah gitu males ngomong orang ngapain lagi daripada gua diserang orang diserang orang ya udah lah diem aja. Padahal coach sebelumnya adalah ngomong sama orang yang mau denger. Walaupun memang intinya itu bagus banget ya, ujungnya adalah kayak judgement sebenarnya, kayak hakim yang dia udah emang salah udah diri aja Ya. oh begitu ya akhirnya oh iya itu judgement ya karena ada ego dan akhirnya ujungnya adalah kayak hakim gak mau deket dia jadi deket dia pasang Instagram saya nggak like saya gitu kenapa? Lu sih kayak munafik lu ngomong di luar lu wah baik banget kayak lu wih kayak keren banget dah secara pribadi really nggak begitu sebenarnya kayak kan munafik tuh udahlah munafik jadi begitu tapi akhirnya apa yang saya lakukan itu adalah judgement menghakimi kita nggak tahu apakah orang kan bisa people can change apakah bisa lebih baik kalau kita berkata Saya katanya dulu yang nggak suka olahraga. sekarang itu sekarang gimana Nggak, tadi kan. Jadi sebenarnya Nggak, tadi tuh suka menarik. olahraga atau suka badannya bagus? Suka olahraga. Oh nggak, suka badan bagus. Berarti belum berubah kan? Oh enggak, lupa. Banyak orang yang pengen badannya bagus suka olahraga. pengen doang Pengen doang. Kayak masa rasa kalau dia benar-benar kemauan Makannya nggak dijaga. sejati pasti dia kan. Olahraga. Kalau saya berarti nggak sejati. pengen hidup lebih lama dan sehat. Nah itu tadi kan. Nah kita sering bilang gini, wih di sosmed baik, di real life nggak baik. Saya mikir gini loh, kita pernah nggak kayak gitu? Di sosmed baik, di real life nggak seperti di sosmed.
Ada loh. Banyak lah. Banyak termasuk kita. Iya, Padahal kita bukannya nggak mau yang seperti sosmed, tetapi kita sedang proses Sosmed. itu. Karena kita ingat suatu Ya. supaya ketahuan nih lo yang gue dapat hari ini. Atau itu juga untuk kita. Ya, itu untuk kita juga. Bukan ada untuk orang lain. Betul. Orang lu ngomong gitu, itu untuk gua loh. Misalnya gini, ini langsung juga. Kalau pencitraan tuh gimana sih? Pencitraan kan di sosmed tuh pencitraan banget ya. Tiba-tiba tuh kita holy banget dah. Doa di foto, baca renungan di foto. Itu berarti bikin orang foto. Iya itu tuh kan. Meditasi lagi di foto, lagi nyumbang dana di foto. Kan itu pencitraan banget. Apakah itu diperbolehkan sebenarnya ataukah? Enggak, Itu ini benar salah ya? Ini mau benar salah lagi ya? Mau soal konsepnya benar salah. Apakah itu benar? Tujuannya Oh tujuannya untuk mengajak orang menginspirasi. Nah, itu oke lah ya. menginspirasi. Tapi kalau tujuannya adalah untuk bintangan, wah lu hebat ya orang baik ya. Nah itu Kalau untuk menginspirasi, kan banyak yang begitu soalnya kan. contoh olahraga lah ya. Oh iya kita ke gym ya. Iya gitu loh. Jujur tujuan saya untuk menginspirasi. Contoh ya di masa pandemi ini saya berolahraga untuk supaya gimana ya? Di pandemi itu orang tuh pasti punya kebiasaan baru. Iya. Apakah kebiasaan makan lebih banyak atau lebih banyak? Kalau nggak kebiasaan olahraga lebih banyak gitu ya. Tujuan saya untuk yuk bisa loh meskipun di rumah kita berolahraga itu jadi menginspirasi. Ya ada nggak orang-orang yang bilang, lu sok lu olahraga ya terserah. Atau nggak traveling? Ya sebentar lagi. Ya senang gitu, traveling. Ada orang bilang gini, gue mau lagi pandemi gini, gue mau nggak mau nge-post traveling lah. Nanti dipikir sombong. Ya. Orang lagi susah lo malah jalan-jalan. Kalau buat saya, waktu saya traveling, saya mau mempromosikan Indonesia. Iya. Dengan prokes yang ada, lu bisa lo traveling, aman lo itu gitu loh. Maksudnya, nah balik-balik tuh, ya cek hati lagi aja. Kalau nggak kita akhirnya yang tadi mau menginspirasi jadi Takut juga. Sebenarnya gue nggak usah ngomong. Gitu sih. Itu dia. Soalnya ada teman saya, gue mau apa lagi? Lu kenapa kemarin kok nggak nge-post sih? Ya nggak enak lah. Gitu. Itu inner talk ya, inner self talk ya, self talk sama. Iya kan soalnya ya itu kan, karena kadang mau podcast itu adalah hari Imlek. Iya. Hari Imlek tiba-tiba apa atau mungkin apa ya istilahnya bersujud sama orang tuanya. Di foto gitu ya kan, orang mikir lu ngapain sih foto-foto, tadi kiranya gua pencitraan lagi gitu kan, nyumbang pencitraan lagi. Ini kalau tujuannya adalah untuk menginspirasi. Karena orang yang kayak gitu Intensi lagi ya. Yes, karena orang yang kayak gitu pun nggak untuk dia loh. Contoh ya, gara-gara dia banyak nge-post tentang nyumbang, dia punya resiko untuk banyak diminta orang. Nggak enak loh. Contoh orang-orang yang hari ini saya kan tidak, saya sih nggak pernah nge-post nyumbang sih gitu ya. Tapi tetapnya ada banyak DM yang minta sumbangan. Ya mungkin karena dia lihat saya traveling, bla bla bla. Ada resiko untuk pada saat kita nge-post sesuatu yang baik ya, ada resiko untuk diminta sesuatu. Diminta sumbangan setiap, ya pokoknya hampir setiap hari lah. Pak ini ada sumbangan ini nih Pak, bisa di DM. So konsep bukan menghakimi tapi menasihati. Saat kita punya kapasitas, punya koridornya, tempatnya tepat, waktunya tepat, gitu ya. Dalam itu tepat. Mantap. Tadi saya keinget gini bos, maksudnya setiap orang tuh punya kesalahannya. Contoh, saya menghakimi orang, kamu ngelet banget sih. Karena saya orangnya antusias ya. Antusias, cepet. Orang itu juga bisa menghakimi saya. Lo orangnya agresif banget sih. Bisa dong. Bisa. Tergantung value ya. Iya, maksudnya setiap kita punya ada orang yang, contoh waktu itu saya sama adik saya kan beda banget kan. Dia orang yang perasaan, makanya dia banyak cerita yang lalu. Lo kok baperan banget sih gitu doang. Lihat. Tapi dia juga bisa bilang ke saya sebenarnya, lo kok apa-apa target sih. Jadi Kurang manusiawi sih. kurang manusiawi sih. Kalau saya ingetin bahasa kurang manusiawi. bla 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 gimana maksudnya gitu. Jadi pada saat kita menghakimi seseorang tentang yang A, kita juga bisa dihakimi tentang yang B. Pastinya. Betul ya. Tapi seringkali kita ingatnya tuh kesalahan orang gitu. Jadi pada saat kita ngomong hakimi kita ingat dulu, lu masih punya kesalahan nggak ya? Masih punya, bahkan masih banyak. Ya nggak usah menghakimi, kayak lu bener aja. Gitu. Yes. Ini kayak apa ngomongnya? Kayak ngomongnya generalisasi. Apa? Generalisasi. Arti kata Bukan asuransi itu. generalisasi.
mengeneralkan segala sesuatunya. Mengumumkan. Ya, dikata atau mungkin dibilangnya apa? Bahasa itu sumpah bahasanya. Ya, ada contoh. Harus diulang karena tadi ada sob. Ini generalisasi. Dia ada generalisasi atau dibilangnya, aduh saya lupa satu kalimat itu apa? Dia lagi kayak orang Jepang, kayak orang Jepang ngomong ke orang Amerika. Wah, itu orang Amerika lambat nih. Ya, Itu orang Amerika semuanya terlalu santai hidupnya, orang terlalu enjoy hidupnya. Karena orang Jepang sendiri sifat-sifatnya adalah straight, on time, gitu kan. Bukan berarti juga sebenarnya orang Amerika nggak on time. iya. Karena ada standarnya, ada value dalam hidup dia. Saya bilang, lu baper amat sih karena kita orang nggak baperan. Iya. Saya bilang, lu orangnya rese banget sih, lebih perasaan gitu kan. Bisa. Tapi begini ya, mungkin coba saya pengen sedikit komentar juga ya. Masalah, oke, contoh, bisa nggak seseorang itu baperan? Emang benar dia baper loh? Bisa. Kita boleh menilai kan? Ya boleh, karena kita bisa punya kemampuan menilai kan? Nilai Emang tadi ya. orang itu baper. Tapi jangan sampai kita menghakimi. Nah, yang saya maksud tuh gini, komentar saya gini. Kalau saya sampai menghakimi, wah ini manusia kelas 2. Karena saya merasa Lebih baik. saya kan otomatis kalau saya menghakimi berarti saya menaruh posisi saya sebagai hakim atas orang Atas itu. dia. Hakim itu kan berarti orang yang Masa benar. Oke. pada apa ya, maksudnya gini, orang yang berhak untuk memvonis. Nah, kalau saya menaruh diri saya sebagai seorang hakim dan menentukan bahwa dia benar tidak benar, salah tidak salah untuk dijatuhi, untuk divonis, nah itu nggak boleh. Karena prinsipnya saya juga banyak salah, saya juga tidak tahu kondisi dia sebetulnya, ya kan? Dan kalaupun dia melakukan bukan bagian atau hak saya yang memberi saya tempat duduk itu untuk menghakimi. Tapi kalau saya menilai, memang contoh orang itu dikit-dikit baper, itu boleh dong. Dan kalau ada kesempatan, bahkan kalau saya punya kapasitas, saya punya kesempatan, saya punya timing yang tepat, ya kan? Dan saya akan coba sampaikan. Kayaknya kamu perlu bisa menguasai diri. Ini tidak lagi kamu melibatkan perasaan terus dalam membuat sebuah keputusan gitu. Itu penting gitu. Nah, yang nggak boleh itu adalah pada akhirnya saya merasa superior sebagai hakim, merasa lebih baik dan lebih benar, ya kan, memvonis bahkan menjauhi. Itu nggak boleh. Siapa kita? Iya, karena kita sama-sama Kalau kamu menjauhi, salah. Kamu menjauhi ini sedikit. Saya sedikit ya. Atau kamu menjauhi karena kita ada menghakimi kan. Kamu menjauhi orang. ya karena kita merasa lebih baik kan, dia nggak layak bersama kita, Nah itu dia. dia munafik. Tapi gini mestinya. Kan ada omongan kita menjadi apa, kita menjadi apa seperti teman kita, lingkungan kita. Kan kalau saya ngomong tercemar, Kita menjadi sama dengan siapa kita bersaing bersama. nah itu dia. Bahasa bahasanya. Nah itu istilahnya. Tepatnya Anda menjadi sama dengan siapa Anda bersama. Nah itu dia, gitu lah ya. Itu ya. So saya nggak mau sama dia. Lebih saya menjauhi dia dibanding saya tertular oleh dia. Itu gimana? Kalau saya menjauhi dalam konteks bukan ingin memvonis, karena saya tahu, Saya vonis bahwa dia nggak benar. ya dan saya tahu saya nggak punya kapasitas, Iya. saya nggak punya kesempatan dan saya mengurangi intensitas untuk bergaul, silakan dong. Karena itu memang bahaya. Ya memang bahaya. Tapi kan saya tidak merasa lebih baik, gitu kan. Saya menjauhi dalam dengan catatan karena saya tidak mau tercemar, bukan karena saya merasa lebih baik. Tapi kalau saya menjauhi karena saya merasa lebih baik dan lebih benar, saya di posisi yang memvonis, wah itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya contoh, saya menjauhi karena itu saya takut saya terseret, ya sebaiknya jauhi. Tapi kalau memang kita punya kapasitas, kesempatan, timing dan tujuan yang benar, sebaiknya jangan dijauhi. Kalau memang ada kesempatan, kita deketin ya. Saya ada contoh. Saya ada pergaulan SMA ya. Tanda kutip di grup WA itu ya suka ada selingkuhan dan suka dikirimin konten-konten video yang Nggak senonoh. nggak senonoh. Cabul. Cabul gitu beberapa kali. Saya senang dengan orang-orangnya gitu. Dan saya akhirnya beberapa kali keluar dan mereka juga iseng gitu mengundang saya lagi masuk. Tapi saya satu akhirnya saya keluar dan sampai hari ini saya nggak masuk lagi gitu. Dan saya ngomong ke orang-orang itu pribadi Japri, gue keluar bukan karena gue nggak suka, karena gue suka banget. Makanya gue keluar gitu loh. Tapi saya sama orangnya kan nggak deket. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketemu pribadi. Tapi saya jauh itu ya, karena nggak mau tercemar tadi gitu.
justru saya nggak kuat atau nggak saya suka dan saya nggak mau tercemar itu. Atau memang nggak ada yang kuat sih Pak Jo? Ya memang nggak ada yang kuat gitu. Intinya saya sama orang-orangnya tetap baik hubungannya. Saya ingat tuh kalau bahasa itu tuh apa? Kalau bisa ngomong itu, kalau ketemu setan lu lawan, ketemu cewek jadi lawan. Kayak begitu lari. Lari itu lari. Ya pasti pembicaraan itu. Karena dia sangat berpengalaman. Gitu ya. So ini adalah lebih baik kalau saya kira saya sedikit lebih baik kita bukan judgment tapi lebih ke arah curiosity. Kita apa yang membuat dia lakukan hal itu, apa yang membuat dia lakukan seperti itu. Ya, ini yang bisa kita pelajari akhirnya. So kita bukannya judgment, bukannya menghindari, bukannya meninggalkan. Kalau ada kesempatan, ada kapasitas, ada waktu timingnya pas, waktunya oke juga, ya yuk coba kita bisa bantu dia lebih baik dan bisa menasihati dia. Bukan fungsinya adalah menjudgment, bukan menghakimi, memvonis dia, udah menjauhi dia. Tapi bagaimana cara kita bisa membuat dia lebih baik dan membuat kita lebih baik. Gitu. Setuju. Saya ada keingetin tentang gosip sih. Mungkin kita nggak hari ini nggak langsung hakimi, tapi kita ngomongin salah kan. Gosip kan. Nah, jadi gimana caranya? Saya pernah bawain pembicaraan lah tentang ini, sharing lah tentang judulnya gosip. Judul pembicaraan saya gosip. Kalau dihafal oleh setan. Gosip. Jadi setan nggak pernah minta kita. Setan tidak pernah langsung menjerumuskan kita, tapi dia mengantarkan kita ke satu kapal yang menuju kehancuran. Jadi gosip ini dia biasa kita ngomongin orang. Ya, karena kita nggak bisa menasihati si A, nggak bisa merubah si A, kita ngomongin si A. Tahu pas itu tuh ya, Ngomongin dan itu jadi budaya. Dan akhirnya buat saya kalau kita bergaul sama penggosip, kita sedang berdiri di antrian bahan gosip selanjutnya. Siap-siap kita digosip selanjutnya. Jadi bagaimana cara kita mau buat dia lebih baik nih? Dan kita nggak punya kapasitas, tadi yang Bos Andi bilang kan, nggak punya kapasitas untuk bilangin dia. Nah caranya adalah kalau kita nggak bisa nasihatin dia, jangan ngomongin juga. Atau yang kedua, kasih tahu orang yang punya kapasitas untuk ngomongin dia. Contoh mentornya dia dengan baik-baik ya, mentornya dia pasti bijak loh. Nggak ngomongin orang, mau ngomongin dia juga. Kalau sampai mentor yang modelnya ngomongin dia, dia kasih tahu gitu. Kalau nggak, yang urgent ya. Contoh ini orang contoh tentang main judi lah, ngomong saya segala macam. Kita bilangnya juga nggak bisa ngomong kan, kita harus tahu mentor dia. Atau nggak, kalau udah urgent banget, kita harus kasih tahu orang tua. Kalau makan pasangannya gitu. Kenapa? Karena memang urgent kan. Tapi yang beresiko yang tadi sih, karena memang kapasitas gitu. Tapi ingat, seringkali kita nggak menasihati atau bahkan gua nggak gitu. Lu ngomongin orang lain lagi. Ngomongin orang lain. Ya, ngomongin orang itu udah orang itu sendiri. Iya, dan akhirnya kan Jadi gosip. Dan ini boleh bukan ini. Boleh nggak? Bukan boleh nggak boleh. Berguna nggak untuk orang itu lebih baik? Nggak juga. Kalau memang nggak berguna jangan ngomong. Ya sih. Bukan cuma ngomong doang, nggak bisa. Buat berguna nggak? Jangan ngomong. Yang pertama, yang kedua, kalau kamu jadi orang itu suka nggak? Enggak, jangan ngomong. Gitu sih. Seringkali kan loncat apa ya? Tahannya enteng gitu, nggak ada bahan. Dan akhirnya ngomongin orang lain. Dan yang saya renungin di diri, kenapa ya kita suka gosip ya? Akhirnya kita tidak membicarakan yang positif, karena kita sibuk membicarain orang lain kan. Berarti pada saat kita nongkrong sama teman-teman sebenarnya ada project, ada kerjaan, ada cuan yang kita bisa obrolin. Tapi nggak sempat diomongin, ada sibuk ngomongin orang lain. Gitu sih. Kalau kita ngomong kan langsung topik apa nih di podcast, ya kan? Apa nih bisnis apa yang lebih baik? Kondisi sekarang gimana nih? Tapi kalau kita sibuk ngomongin orang, habis waktunya. So sometimes salad is good. Sometimes salad is good. Tapi kalau kita mau bicara, pastikan kata-kata kita itu bermanfaat buat orang lain dan buat kita sendiri. Kalau ngomongin orang untuk buat dia, contoh nih kita ngomongin ya contoh kayak Bos Andi, kalau saya percaya nggak ember ya, kita ngomongin tuh kayak bro, kamu kenal sini kan, bisa nggak lo bilang si Andi oh gitu. Untuk apa? Untuk bilangin, karena Coach itu juga silent. Ya harus diomongin. Seringkali kan orangnya, aduh, gue mah nggak mau gosip, tapi lo tau yang benar lo nggak ngomongin juga, ngancurin tuh orang gitu. Jadi saya sangat senang kalau orang ada ketemu saya untuk Jo, lu nggak benar ini, ya thank you gitu, karena itu kedewasaan sih ya. Maksudnya itu kedewasaan. Saya pribadi tuh kadang, salah ya, timingnya salah ya, gue terlalu ngepush ya, ngegas ya. Oh gitu. Kita coba sih. Sekarang yang mau dihindari.
Gitu. Kan kok kayak sangat mengenali gitu apa yang mau disampaikan. Kita kan 20 tahun. Sebelum podcast ini kan kita ngobrol. Kita bertiga ya sudah cukup lama berhubungan ya, lebih dari 2 dekade ya. Jadi kalau untuk menghakimi dan nasihat ini hati-hati ya, karena banyak orang akhirnya memilih dia. Padahal itu salah, karena dia mesti ngomong. Kembali lagi orang dia untuk diri sendiri loh. Saya aman. Karena saya kan daripada gua dimusuhin ya, saya diem aja dah saya masalah gitu. Kelihatannya benar. Katanya benar. Benar. Oke, saya balik lagi adalah sometimes, ada benar, ada kata sometimes. Saya lebih Sekali apa diam itu emas, tapi terkadang hanya kuningan biasa. luar biasa ini. Hanyalah kuningan biasa. Kalau buat kata-kata berwujud ini luar biasa. Karena timing tadi. Tapi kalau perkataan yang tepat, karena kita lah yang sering dalam pemimpinan 20 tahun ini, jadi kalau ketemu orang tuh kalau kayak orang yang jago properti mungkin ketemu lihat rumah, wah ini bisa untung nih. Kalau kita kalau melihat manusia kan wah ini gitu. Jadi ada tau timingnya. Karena kita ketemu timing kita ngomong, waktu itu saya ingat banget temennya istri saya bilang ada waktunya. Ada waktunya. Itu doang, langsung nangis. Karena selama ini dia nabur segala macam kok belum dapat dia bilang ada waktunya. Cukup. Tapi ya kalau waktunya keluar ya keluar, tapi waktunya nggak keluar pasti ada. Itu jujur dulu saya sering salah. Itu juga faktor kedewasaan tadi. Tahu kapan ngegas, kapan ngerem itu kan nggak keahlian juga ya. Kedewasaan dan skill juga. Banyak salah juga. Banyak digampar ya. Kan soalnya bener loh, beneran baik kan. Pas gua ngomongin, Itu dia. buru-buru takut lupa, ini kan sekarang beneran dulu. Kan lu udah berusaha nih, dulu. Betul. Nah itu kan pengalaman. Butuh timing lah. Kita Penguasaan diri. penguasaan diri ya, penguasaan diri kalau bisa. Kita udah, kadang kita udah, halo, orang udah sensitif. Apa nih? Ya udah jadi lanjutin. Berarti dia udah tahu dirinya salah dong. Dan belum siap mendengar yang benar juga. Saya pernah waktu itu ada ini ya, jadian sama satu cewek yang salah gitu kan. Pas udah putus saya bilang maaf, bos Andi, bos kenapa nggak bilangin gua waktu dulu? Bos Andi saya ingat, saya kan orangnya sering lupa, tapi yang kayak gini saya, Ingat. yang penting-penting saya ingat. Oh, siap. Bilang gini, lu mau nyari mati, maksudnya dia, lu mau hubungan kita tuh rusak. Iya juga sih. Tadi ya. Jadi pada saat saya jadi hubungan yang salah, nggak usah bos Andi bilangin. Dia nggak memuji mantan saya aja, saya bisa sensitif loh. Gimana dia bilang gitu? Jangan ngomong gitu. Wah, bisa perang dunia ketiga. Nah itu timing. Bisa gempa bumi. Keluar lahar. Nah, Lama ya. Lama. Itu timing. Misalnya kayak gitu. Kalau saya mungkin dia udah pengalaman kali ya. Kalau saya suka ngatakan, karena kan udah sering ngalamin kesalahan. Iya kan, giliran jadian, pokoknya ini beda Kojo. Ini beda Kojo. Di giliran pun ngomongnya sama lagi. Semua cowok sama, semua sih. Tapi nanti bisa jadian lagi. Kalau yang ini beda. Lagu baru, aran sampai lama. Iya, baru sangat lama. Tapi kalau diingat-ingat kan gue juga sering kayak gitu. Seringnya. Ya, betul. Yang jadian sih jarang. Kenapa dipertegas sih? Jadian jarang kok. Bos Adi. Dekat sering. Iya, sering. Sampai lupa. Wah, jadi depan enggak? Sampai lupa kemana-mana. Itu yang serius adalah Jadi ngobrol. kalau ngomong emosi kan, ya kita membuat keputusan 90% berdasarkan emosi kita. Dan emosi itu jelas adalah pakar neuroscience itu mengatakan bahwa 90% keputusan kita buat based on emotion. So kayak tadi kalau misalnya kalau lagi emosi lagi tinggi jatuh cinta itu ya emosi kan. Iya. Diomongin, dibilangnya apa? Kali kucing bahasa coklat. Kalau udah putus, coklat aja rasa Saya sayang kucing. kucing. Nah, itu dia. Soalnya kalau kita lagi ngomong juga, belum tentu dengar kenapa? Otak dicopot. Iya. Otak logiknya udah nggak attach, udah nggak nempel sama otak emosinya. So yang handle tubuh dia cuma otak emosi, otak logik sama otak reptilian dia. Otak berpikirnya udah nggak nempel. Coach bicaranya begitu. Nah itu timing itu adalah satu hal yang sangat penting. Bagian Kapasitas kita dan timing. Bagian kita pada saat kayak gitu, pada saat otaknya copot ngapain? Jadi teman aja. Biasanya sampai itu nempel, dia bisa mikir secara logis, baru kita masuk. Baru dia bisa nanya. Makanya pada saat dia salah kayak gitu, akhirnya saya bilang,
udah kalau ada apa-apa masih ada coach. Yes. Karena kalau cowok nih kita mentoring harus sama jenis kan. Kalau cowok kalau udah kayak gitu menjauh, Bisa begitu. tiba-tiba menjauh hilang aja. Bisa begitu. Kalau sebelumnya mah Karena sebenarnya dia tahu dia salah. tahu, tapi lagi nggak mau diganggu. Nah, itu dia. Karena lagi copot. Oke, so basically kita ngomong tentang benar salah. Kita bilang kalau salah kita bukan menghakimi, tapi kita bisa menasihati mereka. Bukan menjauhi, tapi kita bisa mendekati dan menasihati mereka. Karena kita bukan memberikan judgment, tapi kita memberikan nasihat untuk teman-teman kita. Gitu ya. So kita harus menjadi orang bisa lebih bijak. Kita bisa menjadi orang yang tahu kapan tegas, kapan ngerem, dan kita kapan bisa memberikan nasihat atau tidak memberikan nasihat. Sometimes sound is good, tapi kalau kita mau bicara, pastikan perkataan kita ada manfaat buat orang lain. Ada manfaat. Gitu. Itu intinya ada manfaat buat kita. Luar biasa. So be wise.